Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizky Kurniawati atau Ibu Kiki di pertemuan pembelajaran IPA yang kedua pada semester genap. Gimana semuanya kabarnya? Ibu harap semuanya baik-baik dan sehat-sehat, terhindar dari virus COVID-19. Hari ini kita bakal melanjutkan pembelajaran IPA yang kemarin, yaitu tentang kemagnetan. Hari ini yang bakal kita bahas yaitu yang pertama, apa itu magnet, yang kedua itu adalah jenis-jenis bahan magnet atau sifat bahan magnet, lalu kutub-kutub magnet, lalu tentang cara membuat magnet dan cara menghilangkannya, dan yang terakhir yaitu tentang kemagnetan bumi. Nah, coba dilihat gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, itu gambar magnet. Sebenarnya magnet itu apa sih? Kalian biasanya melihat magnet di mana? Biasanya kalian lihat magnet di tempelan kulkas atau di dalam radio, di dalam TV itu ada magnet kan ya? Atau di speaker HP kalian juga itu ada magnet. Magnet itu berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis ritos yang artinya adalah batu magnesian. Jadi di Yunani itu ada sebuah kota yang di dalamnya itu terdapat batu yang bersifat magnet, bisa menarik-narik logam. Coba kalian lihat animasi berikut. Nah, ada sebuah magnet ya digantung gitu ya, terus dilihat ada benda yang tertarik oleh magnet dan ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, gimana sih itu? Nah, berdasarkan daya tarik magnet itu ada sifat bahan magnet. Yang pertama ada ferromagnetik, ada paramagnetik, dan ada diamagnetik. Ferromagnetik yaitu adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya itu adalah besi dan baja dan juga nikel dan kobalt. Jadi, benda-benda yang terbuat dari besi dan baja, nikel, dan kobalt itu dapat ditarik kuat oleh magnet. Mereka termasuk bahan ferromagnetik. Selanjutnya ada paramagnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari magnesium dan litium. Selanjutnya ada diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari plastik, karet, dan kaca. Jadi kalau misalnya kalian lihat tadi animasi, ada benda yang dapat ditarik oleh magnet dan ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu adalah benda diamagnetik. Tidak dapat ditarik. Nah, selanjutnya tadi kan berdasarkan daya tarik magnet, ini berdasarkan bentuknya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada ini, magnet bar magnet atau magnet batang, lalu ada magnet silinder, ada magnet U, ada magnet tapal kuda, ada ring magnet, dan ada magnet keping. Nah, dari bentuk-bentuk ini magnet mana yang sering kalian lihat? Nah, magnet itu mempunyai dua kutub. Yang pertama ada kutub selatan dan ada kutub utara. Kalau kalian lihat gambar yang ini, nah ini S ini adalah south artinya selatan, N ini adalah north artinya utara. Jadi kalau kalian lihat magnet yang ini, kalian bisa langsung membedakan mana kutub utara dan kutub selatannya. Tapi ketika kalian melihat magnet yang ini, nah, bagaimana sih cara menentukan mana kutub utara dan mana kutub selatannya? Nah, kita dapat menentukan kutub magnet itu dengan cara digantung. Nah, kita lihat videonya. Nah, ini digantung seperti ini ya. Nah, magnet dengan kutub yang berlawanan jenis itu akan tarik-menarik. Lihat di sini kutub utara dan kutub selatannya tarik-menarik. Nah, sedangkan kutub kutub yang senama atau sama itu akan tolak menolak. Lihat ya, kutub utara dan kutub utara itu didekatkan akan tolak menolak. Nah, kalau yang berlawanan ini bakal tarik menarik, kalau senama itu bakal tolak menolak kutubnya. Contohnya apa sih? Dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menggunakan kompas. Nah, kompas ini adalah salah satu penerapan dari kutub magnet. Jadi kesimpulannya, magnet itu punya dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kutub yang berbeda jika didekatkan akan tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Nah, mengapa sih benda itu bisa dijadikan magnet atau sebuah magnet itu bisa menarik benda?
Nah, logam seperti besi dan baja itu punya yang namanya magnet elementer. Besi dan baja atau logam lainnya yang tidak dapat menarik menarik benda lain, itu magnet elementernya itu masih acak. Nah, seperti ini. Ini magnet elementernya itu masih acak. Nah, ketika sebuah benda itu sudah berubah menjadi magnet atau benda yang bersifat magnet, magnet elementernya itu searah. Jadi kalau benda yang tidak bersifat magnet magnet elementernya itu acak seperti ini, sedangkan bahan yang bersifat magnet itu magnet elementernya itu searah seperti ini. Kita dapat membuat magnet dari logam. Gimana caranya? Yang pertama, itu dengan cara induksi atau mendekatkan magnet permanen dengan sebuah logam. Nah, kalian bisa lihat di sini ada magnet permanen. Magnet permanen kutub utara dan kutub selatan didekatkan dengan sebuah besi A dan B. Nah, sebelum besi menjadi magnet, magnet elementernya itu acak, bisa dilihat. Nah, ketika didekatkan dengan sebuah magnet, magnet elementernya menjadi searah. Nah, ketika sebuah magnet didekatkan dengan besi, gimana kutub-kutubnya? Kutub A ini akan menjadi kutub berlawanan dengan kutub magnetnya. Maksudnya, jadi kutub A ini dia akan berubah menjadi kutub utara dan B ini akan berubah menjadi kutub selatan. Jadi ketika didekatkan yang ini bakal berlawanan sama kutub magnetnya. Jadi A itu bakal utara, B itu bakal menjadi kutub selatan. Nah, kalian bisa lihat contohnya di video ini. Jadi ada paku, coba lihat paku itu logam kan ya, ditempelkan dengan klip kertas, ternyata tidak menempel. Nah, tidak menempel kan ya. Namun ketika paku itu ditempelkan dengan magnet permanen, nah lihat klip kertas itu bisa menempel pada paku. Nah, di sini berarti paku itu berubah menjadi magnet karena induksi. Dengan cara induksi. Nah, selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan cara digosok. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada logam dan ada magnet. Magnetnya itu digosok ke logam dengan arah yang sama, searah. Nah, seperti ini. Dengan searah. Tujuannya apa? Untuk menyearahkan magnet-magnet elementer yang ada di dalamnya. Jangan sampai, seperti ini tidak searah ya, atau bolak-balik. Nah, makanya kita harus menggosoknya searah supaya magnet elementer di dalam logam itu menjadi searah dan dapat berubah menjadi magnet. Jadi logam ini bisa berubah menjadi magnet. Nah, ini cara membuat magnet dengan digosok. Nah, jadi lihat di sini magnetnya itu besi belum menjadi magnet. Lihat magnet elementernya itu masih acak, lalu digosok dengan magnet permanen. Ketika kutub utara, nah ini kutub utara ini digosok ke arah B, maka B itu akan menjadi kutub selatan, sedangkan A akan menjadi kutub utara. Jadi, karena kutub utara itu digosokkan ke arah B, maka B akan kebalikannya. B akan berubah menjadi kutub selatan, sedangkan A akan menjadi kutub utara. Bisa dilihat magnet elementernya tadi acak setelah digosok menjadi searah, sehingga logam atau besi bisa menjadi magnet menarik logam lain. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnet, yaitu dengan cara melilitkan kabel dan dihubungkan ke arus DC, sumber arus DC. Contohnya ini, nah jadi ini ada paku, lalu dililitkan oleh kawat ke baterai. Salah satu sumber arus DC kan baterai. Nah, ketika paku dialiri oleh arus DC, paku ini bisa berubah menjadi magnet sehingga klip kertas, lihat nih, klip kertas di sini bisa menempel. Nah, ketika besi yang berujung A dan B dililitkan kawat
berarus listrik, kutub magnet yang terbentuk bergantung pada arah arus ujung kumparan. Jika arah arus berlawanan jarum jam, maka ujung besi tersebut menjadi kutub utara. Sebaliknya, jika arah arus searah putaran jarum jam, maka ujung besi tersebut berbentuk kutub selatan. Bisa dilihat di gambar sini ya. Arah arus itu dari positif ke negatif. Nah, yang panjang ini nih, ini adalah kutub, maaf, nah ini adalah kutub positif yang panjang, sedangkan yang pendek itu adalah kutub negatif. Arah arus itu dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, jadi seperti ini arahnya, dari positif ke negatif. Nah, karena searah jarum jam, maka kutub A itu akan berubah menjadi kutub magnet selatan, sedangkan B akan menjadi kutub utara. Jadi kalau misalnya arah arusnya searah jarum jam, yang A itu akan menjadi kutub selatan, sedangkan B akan menjadi kutub utara. Nah, arah arusnya itu dari positif ke negatif. Positif itu yang panjang, sedangkan negatif itu yang pendek. Jadi, arahnya itu seperti ini. Nah, jadi ada 3 cara, kesimpulannya itu ada 3 cara membuat magnet, yaitu yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara elektromagnet, yang ketiga yaitu dengan cara induksi. Nah, ada cara menghilangkan kemagnetan bahan juga. Yang pertama yaitu dengan cara dipukul, dibakar dan disambungkan ke sumber arus AC. Nah, ketiga hal ini dapat menghilangkan sifat magnet dari sebuah benda. Nah, penerapannya ada di mana? Yang pertama ada di bel listrik, lalu ada di saklar, dan ada di telepon kabel. Nah, magnet itu punya juga yang namanya medan magnet. Medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, coba lihat di sini ya. Ini adalah medan magnetnya. Medan magnetnya itu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu bahwa magnet itu punya yang namanya medan magnet? Kita bisa lihat video berikut. Nah, di sini ada pola garis gaya magnet, itu magnetnya, lalu kita tutup oleh kertas. Nah, kita taburkan serbuk besi. Nah, ketika ditaburkan oleh serbuk besi, coba dilihat. Nah, ada garis-garis kan ya ini? Ada garis-garisnya kan ya? Tuh. Nah, ada garis-garisnya dilihat. Nah, itu adalah garis-garis gaya magnet. Ini adalah medan magnet, adalah daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya-gaya magnet. Nah, itu adalah medan magnet. Selanjutnya ada teori kemagnetan bumi. Bumi itu dipandang sebagai magnet batang paling besar yang membujur dari utara ke selatan bumi. Magnet bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kutub utara magnet bumi itu terletak di kutub selatan bumi, sedangkan kutub magnet selatan bumi itu terdapat di kutub utara bumi. Nah, magnet bumi itu diarahkan digambarkan sebagai garis-garis lengkung yang berasal dari kutub selatan bumi menuju kutub utara bumi. Nah, di sini kutub magnet bumi itu memiliki sudut antara kutub selatan atau kutub utara bumi. Nah, sudut
tersebut itu disebut dengan sudut deklinasi. Jadi sudut deklinasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet atau selatan geografis. Jadi kalau misalnya kalian lihat gambar ini, nah ada sudut antara kutub utara geografis bumi dengan kutub selatan magnet bumi. Nah, sudut antara ini adalah adalah sudut deklinasi. Sedangkan kalau sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah inklinasi dan ini adalah deklinasi. Jadi tidak selalu tepat menunjukkan utara dan selatan, tapi ada sudut antaranya, itu adalah sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Sekian pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjut ke tugas yang akan Ibu berikan di grup WA. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.